Sekilas tentang Timur Tengah. Apa yang terbayang saat berbicara tentang Timur Tengah? Ya, benar sekali. Negeri ini diberi anugerah kekayaan minyak bumi yang sangat besar. Tidak heran, banyak orang menjuluki Timur Tengah sebagai negeri tandus yang kaya. Seperti Cina dan Yunani, Timur Tengah juga dianggap pusat peradaban kuno dunia. Karena itu juga, sejak lama Timur Tengah sudah menjadi wilayah pertemuan berbagai bangsa dunia. Keistimewaan lain dari Timur Tengah adalah negeri ini merupakan pusat lahirnya agama-agama yang ada di dunia. Di antaranya Yahudi, Kristen, dan Islam. Ketiga agama tersebut memiliki sejumlah tradisi yang sama, tetapi juga perbedaan-perbedaan yang mendasar dalam ajarannya. Ketiga agama tersebut telah memberikan pengaruh yang besar dalam kebudayaan manusia di dunia. Yahudi adalah salah satu agama tertua yang masih ada sampai sekarang. Nilai-nilai dalam agama Yahudi terkadang ada yang sama dengan agama Kristen dan Islam. Saat ini, umat Yahudi berjumlah lebih dari 13 juta jiwa. Kristen, Protestan, dan Katolik adalah agama yang banyak mengubah wajah kebudayaan Eropa dalam 1700 tahun terakhir. Saat ini diperkirakan terdapat 1,5 sampai 2,1 miliar pemeluk agama Kristen di seluruh dunia. Agama Islam memiliki nilai-nilai dan norma agama yang banyak mempengaruhi kebudayaan Timur Tengah, Afrika Utara, dan sebagian wilayah Asia Tenggara. Saat ini terdapat lebih dari 1,5 miliar pemeluk agama Islam di dunia. Bab 1. Keledai berwujud manusia. Suasana di sekitar kota Iskandariah begitu sunyi. Begitulah suasana kota menjelang malam. Hanya segelintir orang saja yang masih terlihat. Itu pun mereka hendak pulang ke rumah masing-masing. Namun, suasana maghrib membuat kebanyakan orang memilih singgah dulu di tempat ibadah. Begitu pula dengan saudagar Hasan. Saudagar kaya ini terlihat menuntun keledai. Ia mencari pohon untuk menambatkan keledainya. Setelah memastikan keledainya terikat dengan baik, segera ia mencari air untuk berwudu. Rupanya saudagar Hasan tidak menyadari selama di perjalanan tadi gerak-geriknya sudah diperhatikan oleh dua orang perampok. Mereka menunggu saudagar Hasan lengah. Saat yang dinanti-nanti pun tiba. Saudagar Hasan terlihat begitu khusyuk menjalankan ibadah. Seorang perampok datang dan langsung menyeret keledai saudagar Hasan. Sementara yang seorang lagi mengikatkan tali kendali keledai ke lehernya. Seolah-olah tali kendali itu masih terikat pada keledai. "Biar aku tipu saudagar itu," kata perampok yang menyamar jadi keledai itu dalam hati. Perampok pertama segera pergi menjauh membawa keledai saudagar Hasan. Sementara temannya menggantikan tempat keledai dan terikat di pohon. "Nanti kita jumpa di suatu tempat," bisik perampok pertama. Selesai salat, saudagar Hasan beranjak hendak membawa keledainya. Namun betapa terkejutnya saat ia mendapati keledainya telah berubah menjadi manusia. "Hei, siapa engkau?" tanya saudagar Hasan. "Mengapa engkau memakai tali leher keledaiku?" Orang yang ditanya diam saja, seolah-olah tidak mengerti. Saudagar Hasan sempat panik dan cemas, sebab di atas punggung keledainya terdapat tas berisi harta dan bekal selama perjalanan. Namun, akhirnya saudagar kaya itu sadar bahwa musibah maupun rezeki berasal dari Tuhan. Jadi, tak perlu cemas memikirkan harta bendanya. "Kalau memang semua yang hilang itu rezekiku, pasti akan kembali," batinya. Namun, saudagar Hasan masih penasaran.
"Kalau kau manusia, mengapa diam saja saat aku tanya?" Lanjut saudagar Hasan pada keledainya. "Sebenarnya, selama ini saya adalah keledai jadi-jadian yang selalu mengikuti perjalanan Tuan," kata si perampok. "Berkat kebaikan Tuan, saya kini bisa berubah kembali menjadi manusia. Betapa baik hati Tuan. Bagaimana cara saya membalas kebaikan Tuan?" Saudagar Hasan berpikir sejenak, berusaha mencerna maksud ucapan perampok yang menyamar itu. "Baiklah, jika engkau memang manusia, tapi kenapa kau dikutuk menjadi keledai? Seperti biasanya, sekarang antarkan aku ke kota," perintah saudagar Hasan. "Tolong bantu aku mencari rezeki." Si perampok kena batunya. Niat hati mempermainkan saudagar Hasan, kini malah dirinya yang kena. Untuk terus menutupi sandiwaranya, terpaksa ia menuruti perintah saudagar Hasan. Sebenarnya saudagar Hasan kasihan melihat keledainya berjalan susah payah, merangkak, dan bertingkah laku layaknya keledai. Terseok-seok ia berjalan mengikuti saudagar Hasan menuju kota. Sesampainya di kota, kaki si perampok melepuh semua. "Aduh," keluhnya dalam hati. Sebenarnya teman si perampok membuntuti perjalanan saudagar Hasan. Namun ia pun tidak berani berbuat apa-apa. Bisa celaka kalau sampai saudagar Hasan tahu mereka telah merampoknya. Sampailah saudagar Hasan di kota tujuan. Di sana ia mencari kepala keamanan kota dan menceritakan kasus aneh yang menimpanya. Makin paniklah si perampok. "Entah bagaimana keledaiku berubah menjadi seperti ini," cerita saudagar Hasan. Saat saudagar Hasan berbincang-bincang, teman si perampok mendekati dan berbisik. "Mumpung saudagar Hasan lengah, cepat kau lari bersembunyi. Aku akan segera menukarmu dengan keledai ini." Perampok yang menyamar menjadi keledai segera berlari mencari tempat untuk bersembunyi. Namun, malang tak dapat dihindari. Kakinya begitu sakit akibat berjalan jauh seperti keledai. Belum sempat bertukar tempat dengan sempurna, para pengawal memergoki dan langsung menangkapnya. Begitu pula temannya yang membawa keledai saudagar Hasan. Mereka hanya bisa pasrah ketika diseret menghadap kepala keamanan. "Benarkah kau keledai jadi-jadian? Ayo, sekarang coba ubahlah wujudmu menjadi keledai kembali," perintah kepala keamanan. "Ampun Tuan, maafkan saya," tangis si perampok sejadi-jadinya. "Sekarang ceritakan kejadian yang sebenarnya," lanjut kepala keamanan. Berkali-kali si perampok yang sial minta diampuni. Kemudian ia menceritakan peristiwa sebenarnya dari awal hingga akhir. Sebenarnya saudagar Hasan pun sudah mengetahui bila orang yang berpura-pura menjadi keledainya itu adalah perampok. Ia hanya ingin memberi pelajaran saja. Kedua perampok itu akhirnya mendapat hukuman setimpal dengan kejahatan mereka. Sementara saudagar Hasan kembali mendapatkan harta dan keledainya. Tentu saja keledai sungguhan, bukan keledai berambut hitam. "Kalau memang rezeki, tidak akan kemana," ucap syukur saudagar Hasan. Rezeki yang kita miliki hanyalah titipan Tuhan.